Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, di mana hari ini kita sudah tiba di hari Kamis, yaitu tentang pertentangan besar, dekat, dan pribadi, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Weli Sirus, Gembala Jemaat di Cilodong. Dan nanti kita juga akan mengadakan doa persatuan. Oleh sebab itu, kita akan awali ibadah kita pada saat ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu pujian. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kita akan berdoa. Saya mengundang Ibu Iren Pangalila. Boleh berdoa buka Ibu? Ibu Iren Pangalila. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah mempertemukan kami di Zoom meeting ini untuk beribadah, belajar di sekolah sahabat. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sudah pimpin kami sepanjang malam tadi hingga siang ini. Dan pada saat ini kami mau mulai acara ini Tuhan, biarlah Engkau mengawal acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang kami dengar dan apa yang kami pelajari hanya untuk menjadi kemuliaan kepujian bagi nama-Mu, membawa kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Pelihara acara ini berjalan dengan baik dan berkati internet yang kami pergunakan agar dapat bekerja dengan baik. Sertai pembicara sekolah sahabat pada siang ini, kami mau serahkan acara ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pangalila.
Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan dengarkan pemaparan pelajaran sekelas sahabat kita pada siang hari ini, di mana akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Willy Sirus. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan dialah aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I resurrect, I go to Jesus now, because I have decided I will go. Because I have decided I will go. Baik, untuk waktu dan media saya berikan kepada Pendeta Willy Sirus untuk memaparkan inti dari pelajaran sekelas sahabat kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk Pendeta James Ursina yang sudah menjadi pemimpin acara kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk lagu pujian yang sudah dibawakan dan juga doa buka yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada siang hari ini. Ini menolong kita pada siang hari ini untuk menguatkan iman kerohanian kita, terutama di dalam mempelajari pelajaran sekelas sahabat sepanjang 1 pekan yang berjalan ini. Nah, baik saudara, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, dan bahkan ketika kita bergumul kepada Tuhan untuk masalah kesehatan ataupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita semua, kita boleh bawa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berperkara dalam setiap kehidupan kita, terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, baik saudara, kemarin kita sudah membahas pelajaran yang sangat penting, pelajaran sekelas sahabat kita, di mana ini menyangkut tentang perjalanan ya daripada Yusuf. Kalau saya melihat judul dari pelajaran yang ke-6 ini, saudara, ini adalah menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Ya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar ya tentang melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Nah, pada saat ini kita masuk dalam pertentangan besar dekat dan pribadi. Ya, pertentangan besar dekat dan pribadi. Kalau kita melihat dalam pelajaran hari Kamis ini, saudara, seperti yang kita ketahui dari membaca cerita tentang Yusuf ini dalam Kejadian 39 ayat 11-20, Yusuf menderita karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Lalu Yusuf dijebloskan ke penjara sebagai harta benda Potifar. Dan juga Yusuf bisa saja dibunuh di tempat, tidak ada pertanyaan sama sekali, tetapi Potifar jelas tidak mempercayai istrinya, tetapi dia harus menjaga reputasinya dengan mengambil tindakan. Kehidupan di planet bumi ini tidak adil, saudara. Ya, kebaikan tidak selalu dihargai, bahkan kejahatan tidak selalu langsung dihukum. Ini dalam pelajaran sekelas sahabat kita
jelas sekali dikatakan ya, ada beberapa kabar baik. Yusuf dapat menemukan istirahat meskipun di penjara karena Allah menyertainya. Dan di penjara dia bisa merenungkan ketidakadilan situasinya. Dia menyendiri dan bahkan menyerah kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Inilah yang kita lihat, saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis ini, bahwa di penjara Yusuf bekerja dengan sesuatu yang nyata, bukan yang ideal. Ya, kalau kita berbicara tentang kenyataan, saudara, pasti saudara dan saya, kita semua mengalami hal-hal yang ya bisa dikatakan sama seperti yang dialami oleh Yusuf, ya saudara. Tetapi dia juga berjejaring, dia membantu orang lain. Ya, ini dalam kondisi yang amat sukar, yang amat sulit, karena kita melihat bahwa meskipun hubungan dia sementara dia di penjara jauh lebih ideal yang dia harapkan, ya, dan Yusuf tidak bebas meminta bantuan dan membuat dirinya rentan. Dia meminta bantuan dari juru minuman ketika dia menafsirkan mimpinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita ketahui bahwa ketika Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, ya, dia sangat mengalami apa yang dikatakan masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Jadi harus mengalami masa-masa sulit, saudara, selama kurang lebih 13 tahun, ya. Padahal dia adalah, kalau saya melihat secara sisi latar belakang daripada kehidupan Yusuf ini, masih muda, saudara. Dikatakan dia masih berumur 17 tahun pada waktu itu. Ya, karena ketampanannya, karena kegagahannya. Oleh sebab itu dia dibeli oleh Potifar sebagai budak, ya, saya bisa katakan sebagai budak di Potifar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf itu memberikan kepada Potifar satu kepercayaan yang kuat kepada Yusuf untuk mengelola rumahnya. Apa yang terjadi, saudara, pada peristiwa kemarin, ya, kita sudah bahas pelajaran ini yang sudah dibahas oleh Pendeta Marbun. Sangat menarik sekali bahwa dengan kondisi seperti ketika dia dipojokkan oleh masalah yang dia harus hadapi, ya, bukan hanya masalah di dalam rumah Potifar sendiri, tetapi ketika dia juga menghadapi masalah di dalam penjara, ya, kita melihat hubungan yang erat antara Tuhan dia terus lakukan. Dan yang paling utama, saudara, kalau kita review kembali pada pelajaran hari Rabu kemarin, ya, narasi Alkitab menunjukkan bahwa ini bukanlah pencobaan sekali saja. Ya, istri Potifar mengejarnya berulang kali, Kejadian 39 ayat 10, dan Yusuf mencoba menjelaskan motivasinya untuk keputusannya dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9, tetapi ini nampaknya tidak berhasil. Dan Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Lalu dia memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menggunakan cara menghormati Tuhan. Ya, Yusuf tak belajar untuk hidup di hadirat Allah. Dan pengetahuan ini membantunya untuk bisa melawan godaan, dan bahkan dia boleh menang menghadapi godaan yang bertubi-tubi. Lalu apa pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, saudara, yang kita bisa ambil poinnya? Hubungan kita adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora selama berabad-abad. Dan ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Selama kita masih hidup di atas dunia ini, saudara, ingat, yang memisahkan kita dan Allah adalah dosa. Ya, itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang dibuat kepada Allah Bapa di surga. Setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan, dan iblis memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita, terutama yang paling dekat dengan kita, untuk keuntungannya demi melukai dan menggagalkan kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingat bahwa
kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai umat-umatnya, dan bahkan bisa dikatakan Dia mengatakan kita ini adalah ibaratnya sebagai biji mata Allah yang dijaga, ya. Kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian, dan firman Tuhan menetapkan prinsip-prinsip untuk hubungan kita, saudara. Ya, janjinya untuk memberi kita hikmat di dalam Yakobus 1 ayat 5 juga meluas ke dalam hubungan kita masing-masing. Dan seperti Dia bersama Yusuf, ya, Allah bersama Yusuf, Dia berjanji bersama dengan kita ketika hubungan kita terbukti rumit. Ya, saudara dan saya, kita semua menghadapi permasalahan hidup di dalam kehidupan kita. Permasalahan yang sangat rumit, mungkin bisa dikatakan dalam rumah tangga kah, ataupun mungkin dalam pekerjaan kah, ataupun mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, mungkin bertetangga, ya, pasti ada saja masalah yang kita hadapi, saudara. Jangan lupa, saudara, ketika kita memikirkan janji Allah, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit sekalipun di dalam kehidupan kita, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus meminta kepada Tuhan, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, melakukan hubungan yang erat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan cara-caranya sendiri di dalam kehidupan kita, agar hubungan kita, baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu terus terjalin dengan baik. Yang paling utama, ketika kita berhubungan erat dengan Tuhan, saudara, maka pertentangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ingat, Tuhan akan terus menyertai saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan, agar kita dimenangkan, agar kita diberikan keberhasilan, dan bahkan, saudara, berkat-berkat kecukupan secara jasmani maupun juga secara rohani, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan sudah melimpahkan berkat-berkat itu kepada Yusuf. Ya, jangan lupa, saudara, bahwa Yusuf dia bergumul selama kurang lebih hampir 13 tahun di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulitnya. Dia terus bersyukur kepada Tuhan, dia terus meminta kepada Tuhan, dia terus melakukan hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ketika dia mengalami masa-masa yang sukar, lalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada dia, baik lewat juru minum, ataupun lewat kepala penjara, ataupun bahkan mungkin ketika dia harus menghadapi tantangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Raja Firaun ketika dia bermimpi, saudara, ya, dia harus menerjemahkan mimpi itu, maka Tuhan terus menyertai dia dan memberikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Akhirnya, ketika dia boleh menerjemahkan atau menginterpretasikan mimpi daripada Raja Firaun itu, dia boleh dipakai oleh Firaun sebagai tangan kanannya. Itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan, itulah berkat ataupun janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan kepada Yusuf. Hal yang sama juga, saudara, yakin dan percaya, Tuhan akan menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki hubungan yang erat, dan bahkan ketika menghadapi pertentangan besar, baik secara dekat dan pribadi, saudara dan saya kita boleh dimenangkan. Faktor terpenting dalam kesetiaan Yusuf kepada Allah adalah pengakuannya bahwa lingkungan kehidupannya tidak menentukan hubungannya dengan Allah. Allah memperhatikannya, Allah mengasihinya, dan menguatkannya dalam setiap keadaan kehidupan. Keadaannya yang sulit bukanlah yang menandakan tingkat kepedulian Allah baginya. Saudara, faktanya yang sebaliknya yang benar, seperti yang Ellen G. White nyatakan dengan penuh kuasa, ya, di dalam seri Membina jilid 4 halaman 437 atau 437, saya ingin berbagi kepada kita semua, saudara, ujian dan halangan adalah metode disiplin. Ini dia, ingat, ujian dan halangan, saya ulangi, saudara, ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan, ya, metode disiplin Tuhan dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Ia yang membaca hati manusia, mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Lalu di dalam seri Membina jilid 4 halaman 437 selanjutnya dikatakan bahwa kepastian kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga
yang ingin dikembangkannya. Jika ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya, hanyalah biji logam yang berharga yang ia perhalus. Pandai besi, memasukkan besi dan baju ke dalam api untuk mengetahui jenis logam apa itu sebenarnya. Dan Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya, apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaannya. Membutuhkan 13 tahun yang sangat menantang, saudara. Namun Allah sementara sedang mempersiapkan Yusuf untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Yusuf tidak tahu menahu apakah rencana Allah tersebut, dan dia suka membayangkan bahwa dia akan pergi berpindah-pindah dari sumur ke penjara ke istana dalam hikmatnya yang memandang jauh, dan Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi Yusuf. Melalui satu orang ini, Allah akan menyelamatkan satu bangsa. Persinggahan Yusuf di Mesir bukan hanya untuk memelihara Mesir dalam masa kekeringan, itu juga untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan, saudara. Yusuf tidak pernah lupa bahwa Allah memiliki sebuah rencana kekal bagi kehidupannya, seperti yang Yesaya akan tuliskan berabad-abad kemudian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 41 ayat 1 dan 2. Janji Allah yang kekal kepada Yusuf dan kepada setiap pengikutnya adalah bahwa kita berharga, kita mulia, dan Allah mengasihi saudara dan saya, kita semua umat-umatnya. Yesaya 43 ayat 4. Dia tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan saudara dan saya, sebagaimana dia tidak pernah meninggalkan Yusuf ketika dia menghadapi masa-masa sulit. Dan dia tidak akan pernah membiarkan ataupun tidak pernah dengan kita, apapun situasi keluarga kita, dia ada untuk menyemangati dan mendukung saudara dan saya. Allah ada untuk mengangkat visi kita dari apa yang ada sekarang kepada oleh anugerahnya, apa yang ada nantinya, dia ada untuk mengilhami kita dengan rencana-rencananya yang lebih luas bagi kehidupan kita semua umat-umatnya. Demikian mungkin pembahasan yang saya bisa bahas, saya bisa bagikan kepada kita semua pada saat ini. Ini boleh menolong saudara dan saya, kita semua umat-umatnya, agar mengerti, agar memperoleh apa yang bisa dikatakan. Baik, terima kasih Pendeta Willy Sirus yang sudah memberikan garis besar atau inti sari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu untuk didiskusikan, untuk melengkapi dan menambah wawasan dan pemahaman kita berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Untuk itu, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau melengkapi, menambahkan, silakan. Inilah waktu kita untuk berdiskusi berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Silakan, jika ada yang ingin bertanya. Atau mungkin Pendeta Ketel Sagala yang ada bersama dengan kita bisa memberikan tambahan sedikit berkaitan dengan materi pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta James. Harus disebut namanya Pak supaya orang berbicara. Kalau tidak disebut nanti diam-diam semua. Silakan Pendeta. Judul yang diberikan pertentangan besar, dekat dan pribadi. Secara psikologis, berdampak kepada pribadi dan dampak pribadi juga kepada orang lain. Kita lihat dalam pelajaran ini, ada suatu keterpaksaan yang harus dialami oleh Yusuf yang tidak dapat dihindari. Memang sulit menghindari kalau sudah datang pencobaan dari manapun. Kita berusaha untuk menghindar dari pencobaan dan masalah, tetapi masalah itu selalu datang. Betapa baiknya Yusuf di rumah Potifar. Potifar sangat mengasihi Yusuf.
Dia tahu Yusuf itu adalah orang benar. Dia tidak yakin dengan istrinya. Dia tidak yakin dengan istrinya. Tetapi Yusuf sendiri dijebloskan oleh Potifar ke dalam penjara. Saya hanya mau bertanya, ini posisi apa yang dialami oleh Yusuf pada saat itu? Apa yang sudah dialami oleh Yusuf? Dia dekat dengan Potifar. Potifar itu sangat sayang sama dia. Dia tahu kinerjanya, dia tahu kejujurannya, ketulusannya seperti apa Yusuf ini dia tahu. Itulah sebab makanya dipercayakan. Tetapi ketika masalah itu datang, dia tahu juga istrinya salah. Dia tahu. Tapi dia jebloskan, dia masukkan itu ke penjara si Yusuf. Itu yang mau saya tanyakan sekarang. Supaya kita diskusikan dengan baik. Mungkin juga ke pribadi kita akan terjadi demikian. Terima kasih Pendeta James. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Sagala yang memberikan pertanyaan rupanya. Silakan Pendeta Welisirus. Mengapa sampai Potifar menjebloskan Yusuf ke dalam penjara padahal Potifar sangat dekat dengan Yusuf dan dia tahu kemungkinan Yusuf tidak bersalah. Ya, dan dia menyadari kemungkinan besar istrinya lah yang bersalah, yang suka mengganggu, menggoda Yusuf. Tapi kenapa sampai Yusuf lah yang menjadi korban dalam hal ini? Sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Silakan Pendeta Welisirus. Kembali kepada masalah Yusuf, saudara, ketika dia berada di rumah Potifar, ini saya yakin hal yang sangat menyakitkan, bukan hanya dari Yusufnya sendiri, tetapi Potifar yang sudah begitu mempercayai Yusuf dan bahkan sudah menganggap dia sebagai saudaranya sendiri. Saya yakin ini sangat berat ya, keputusan yang diambil oleh Potifar sangat berat sekali ketika dia harus menguat oleh istrinya sendiri. Ya, kita melihat bahwa saudara, apa yang dilakukan oleh Potifar ini memang bisa dikatakan, saya yakin dan percaya, bisa dikatakan ini adalah jalan Tuhan. Ya, ini adalah jalan Tuhan untuk Yusuf bisa melalui tahap-tahap pencobaan yang dia harus lewati untuk dia boleh mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan Yusuf untuk mewakili bangsanya. Ya, untuk mewakili bangsanya sehingga dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi berkat bukan hanya bagi bangsa Mesir sendiri, tetapi bagi bangsa Israel sendiri. Dan jangan lupa saudara, saya kalau membaca di dalam Penuntun Guru halaman 67, ketika istri Potifar membuat cumbuan yang tidak diinginkan terhadap Yusuf secara berkesinambungan, dia menghindar. Perkataan Yusuf kepadanya bermutu tinggi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap. Oke, baik. Mungkin Pak Raymond bisa memberikan jawaban atau memberikan. Oke, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pendeta Sagala. Terdengar, Pak? Ya, silakan. Oke. Dari saya sendiri, saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh istri Potifar itu dicatat juga oleh Potifar. Dan dia lebih percaya kepada Yusuf daripada istrinya. Karena buktinya pada waktu semua aset di rumah itu diberi kepercayaan kepada Yusuf, istrinya juga diberikan kepercayaan kepada Yusuf. Jadi keputusan dia harus ambil bagaimana supaya jangan mempermalukan kedua-duanya. Dia mencintai Yusuf, dia juga mencintai istrinya. Jadi pada waktu dia mengambil keputusan, dia sudah pikirkan mana yang terbaik. Kalau dia usir istrinya,
hancurlah rumah tangganya, lalu digosipkan sama semua orang seorang Firaun mengusir istri. Mungkin ada aturan di kerajaan Mesir kalau mengusir istri nggak boleh seorang aja. Mungkin ya, saya belum selidiki. Tetapi membuat malu seorang pimpinan sebagai orang pembesar lah, kita katakanlah sebagai jenderal lah di kerajaan Mesir. Memalukan sekali. Jadi yang dia ambil keputusan, pasti dia juga sudah ngomong sama Yusuf, saya ambil keputusan ini bukan karena saya benci kamu, saya percaya kamu, tetapi kamu lebih baik masuk di penjara. Itulah keputusan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Saya tidak setuju sama tadi pendeta Sirus katakan, itu rencana Tuhan. Apakah Yusuf tahu itu rencana Tuhan bahwa dia harus ada di penjara? Kan dia nggak tahu. Yang dia bisa lakukan, dia tidak boleh berada di luar langkah-langkah yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupannya. Dia harus selalu berpatokan kepada firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang mengatakan dia untuk menolak istri Potifar. Itu yang dia tahu. Dia tidak tahu rencana Tuhan. Kita sekarang tahu rencana itu karena sudah kejadian, sudah terjadi. Kita bisa ngomong itu mungkin rencana Tuhan. Tetapi Yusuf pada waktu itu dia tidak tahu. Yang dia ketahui, saya harus tunduk, patuh, setia kepada Tuhan. Dan dia percaya kalau dia setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkati dia dalam segala hal. Dan itu memang ternyata Yusuf masuk penjara, Tuhan kasih jalan bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang tukang minum yang bermimpi dan Yusuf membacakan arti mimpi itu. Jadi ada jalan kepada kita juga saat ini dalam keadaan sulit seperti apapun keadaan kita, Tuhan akan berikan jalan kepada kita untuk keluar dari masalah-masalah kita. Makanya judul pelajarannya itu adalah istirahat di dalam keluarga. Jadi ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada juga saya sering dengar sebutan, Tuhan tidak bisa menghalangi seseorang untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan akan membantu orang itu untuk bangkit dari dosanya. Itu yang banyak sekali pembicara-pembicara sering berkata itu. Nah, Yusuf karena kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia untuk memberikan kelegaan, kebebasan, istirahat istilahnya. Bagi dia di saat-saat sulit Tuhan menyertai dia. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raymond. Baik Om Raymond, mungkin saya bisa tambahkan ke Om Raymond. Memang Yusuf tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Tuhan untuk dirinya. Ya, memang maksud saya di sini adalah bahwa rencana Tuhan yang direncanakan dalam kehidupan Yusuf itu harus menjadi apa? Harus menjadi jalan yang harus dilewati oleh Yusuf. Maksudnya seperti itu yang saya ingin katakan, bahwa Yusuf dia harus mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya sehingga dia bisa melihat ke depan bahwa oh Tuhan ternyata menuntun saya, Tuhan ternyata memimpin saya. Ini adalah rencana Tuhan yang dimaksudkan untuk supaya Yusuf bisa menjadi pemimpin di bangsa kafir ataupun orang Mesir sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh baik. tambahkan Terima pendeta? Ya, Boleh. Pak Ritonga, silakan Pak. Makasih pendeta. Jadi memang sebenarnya karena Yusuf itu orang yang baik, memang itu termasuk rencana Tuhan. Dan sebenarnya Potifar itu dalam hati kecilnya dia tidak akan memenjarakan Yusuf. Tetapi karena Yusuf statusnya itu seorang budak, walaupun dia punya tugas yang sangat bagus, tetapi tetap budak itu tetap kalah gitu loh. Karena memang orang Mesir pasti tidak akan membela seorang budak walaupun dia benar gitu. Makasih pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Pendeta. Boleh sedikit pendeta? Pak Sarno, silakan. Baik, pertanyaan dari Pak Pendeta Sagala tadi adalah kenapa Potifar sebagai orang yang sangat percaya dan sangat sayang sama Yusuf,
terpaksa memenjarakan Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Kalau menurut saya, kalau tadi Pak Raymond katakan bahwa Potifar berkata dulu kepada Yusuf, kamu harus masuk penjara, karena untuk menjaga kehidupan rumah tangganya. Kalau itu saya kurang setuju. Karena apa? Kalau menurut saya, Potifar lebih mementingkan dirinya sendiri untuk menjaga ataupun mempertahankan jabatannya di istana Firaun itu. Itu satu. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sebagai seorang suami ataupun seorang laki-laki, ketika istrinya ataupun katakanlah di sini mungkin laporan istrinya kan dia diganggu Yusuf, diajak Yusuf untuk tidur. Nah, ya ada dua kepentingan di sini oleh Potifar. Satu, mempertahankan jabatannya sebagai seorang pejabat di istana Firaun, dan yang kedua mempertahankan harga diri sebagai seorang laki-laki. Maka dia lebih baik penjarakan Yusuf daripada harga dirinya merasa terganggu ataupun dipandang tidak baik oleh Firaun maupun oleh pejabat-pejabat lainnya. Itu saja berita. Terima kasih Bapak Sarno. Baik, mungkin dari Pendeta Sagala ada pandangan yang lain atau ingin melengkapi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi? Silakan Pendeta. Rupanya memang benar-benar dunia ini nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Kita nggak boleh menyandarkan hidup kita kepada dunia, kepada orang lain, bahkan saudara sendiri. Sewaktu-waktu mereka akan menjaga dirinya dan kita menjadi korban. Sewaktu-waktu. Ini merupakan gambaran yang spesifik bagi umat-umat Tuhan. Saya pikir Yusuf dengan kita sama di hadapan Tuhan. Rancangan yang diberikan Tuhan bagi kita rancangan damai sejahtera. Jadi kalau orang menghadapi kesusahan, jangan katakan itu jalan Tuhan. Bukan jalan Tuhan itu. Tuhan ingin menghindarkan Yusuf dari situ. Tapi setan tidak pernah berhenti. Penulis pelajaran sekolah sahabat kita sudah menuliskan ini adalah pertentangan di antara Allah dengan setan. Kita ini menjadi sasaran yang paling bisa diserang oleh setan supaya membuat Allah itu menjadi kalah. Melalui apa? Bagaimana Yusuf harus menggugurkan imannya, ingkar kepada Tuhannya. Jadi mengapa Yusuf harus dijerumuskan? Persoalannya, setan selalu bekerja melalui orang lain, melalui saudara kita, sahabat kita, orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan orang yang bisa kita harapkan menolong kita untuk membuat kita menghadapi seperti itu. Jadi, lihat itu Firaun. Dia lebih membela istrinya, dia tahu salah. Kenapa? Ada reputasi yang dipertahankan. Ada nama baik yang dipertahankan. Kadang-kadang kita mencari nama baik di hadapan banyak orang atau di hadapan Tuhan. Di pelajaran hari Senin, kita sudah pelajari bagaimana Yusuf itu memalingkan arahnya kepada Allah. Jadi saudara-saudara dikasih dengan Tuhan, kita juga harus bersiap seperti Yusuf. Saya yakin semua kita ada rancangan yang terbaik disediakan Tuhan bagi kita hari depan yang cerah. Tetapi kita akan dihadapkan dengan benturan-benturan, hambatan-hambatan seperti itu. Untuk menuntun kita sebenarnya sejauh mana kita kuat dan berpegang kepada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Itu yang dapat saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih Pendeta Ursina. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sagala yang sudah melengkapi bahwa yang perlu kita pahami adalah apapun yang dialami oleh Yusuf, ya, Alkitab memberi catatan yang sangat menarik, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Ini salah satu rahasia, salah satu kunci keberhasilan Yusuf, oleh karena
penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Pak, bentar lagi Pak, baru ibadah Pak, baru ibadah bentar Pak. Mungkin mengalami kesusahan, Jam lagi Pak. pun itu, tapi jangan takut bahwa ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan menjadi pemenang dalam pertandingan iman kita, sama seperti Yusuf tadi. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Kita masih ada waktu. Silakan. Saya Pak Pendeta. Saya Silakan. Pak Pendeta. Silakan Ibu Pendeta Surbakti. Silakan Ibu. Saya bukan mau bertanya. Kebetulan saya lagi pegang buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 250. Saya hanya ingin membacakan di sini kenapa Potifar itu menyebloskan Yusuf ke dalam penjara. Saya baca saja ya, dikatakan begini. Yusuf telah menderita oleh karena kejujurannya, karena si penggoda itu telah membalas dendam dengan menuduh dia telah berbuat suatu kejahatan yang keji dan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya kepada Yusuf, maka anak muda Ibrani ini pasti telah kehilangan nyawanya. Tetapi kesederhanaan serta kejujurannya yang selama ini telah menandai tindak tanduknya merupakan bukti bahwa ia tidak bersalah. Namun demikian, untuk menyelamatkan nama baik rumah tangga majikannya, ia dibiarkan menderita kehinaan dan perhambaan. Jadi saudaraku, sebenarnya di waktu zaman mereka itu, kalau ada orang yang kedapatan berzina, walaupun nggak ketangkap basah, orang tersebut harus mati. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara itu juga adalah karena untuk menyelamatkan Yusuf dari hukuman mati. Ya, dimasukkanlah dia ke penjara. Nah, yang sebenarnya istri Potifar dan Yusuf harus mati zaman dulu ya. Tetapi saya rasa Potifar ini seorang yang bijaksana. Walaupun Yusuf harus dikorbankan, tetapi di satu sisi Yusuf pun harus selamat. Itu sebabnya dia ditaruh di mana? Di dalam penjara. Itu sedikit dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Surbakti yang sudah menambahkan dan melengkapi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Baik, saya akan buka lagi kesempatan. Bila mana ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Pendeta. Silakan Bapak Akirina, silakan Pak. Saya baca ini ya yang terakhir ya. Hari Kamis hari ini ya. Dan seperti dia bersama Yusuf, dia itu yang maksudnya Tuhan. Dia berjanji bersama dengan kita ketika hubungan kita terbuktinya rumit juga. Rumit. Jadi ini pelajaran sekolah sahabat. Lalu setiap saat kan kita belajar untuk cara menginjil. Kadang-kadang kita sudah menginjil orang lain, masuk ke gereja kita, sudah menerima kebenaran, tahu ada kesalahan sedikit atau apa, nah, dia undur diri atau dia tidak datang ke gereja atau apa. Nah, ini masalah-masalah seperti ini. Oleh sebab itu dalam penginjilan kita harus benar-benar sungguh-sungguh katakan bahwa walaupun Tuhan bersama kita, kita tetap harus berhati-hati dalam dunia ini. Satu hari manusia itu 44 kali dia pikirannya berputar-putar. Contoh Potifar istrinya tuh. Karena dekat, di sini kan judul yang dekat pribadi. Oleh sebab itu pasti walaupun sudah sekali manusia itu ada aja pikiran yang aneh-aneh begitu. Satu ketika pun 44 kali itu dia berubah. Oleh sebab itu dikatakan oleh firman, katakan setan itu seperti singa yang mengaung-ngaung. Jadi pelajaran bagi kita siang hari ini, terima kasih bahwa Yusuf benar-benar memegang teguh kepada janji Tuhan. Sejak dari kecil penurutannya selalu kepada bapaknya, dia menurut kepada kakak-kakaknya, tapi begitu jahat 12 orang ini perilakunya pasti beda-beda. Dalam keluarga pasti perilaku beda. Dalam satu gereja perilakunya berbeda. Dalam organisasi pendeta juga masih berbeda-beda dengan dia punya masing-masing yang punya gereja. Oleh sebab itu
dimanapun kita berada, kehidupan kita di gereja, dimanapun, tetap bersama Yesus, 24 jam bersama dengan Yesus. Kira-kira dari saya, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Akhirina yang sudah memberikan tambahan lagi, melengkapi diskusi kita pada siang hari ini. Jadi ada 2 poin yang sangat penting adalah bahwa Allah tetap mengendalikan kondisi dunia ini dan bisa berkarya dalam bentuk apapun melalui kuasanya. Sama seperti Yusuf, Tuhan membalikkan kehidupan Yusuf yang tadinya dari bawah jadi di atas, dari sumur menuju kerajaan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan pada siang hari ini, saya silakan Pendeta Wilsirus. Tambahan, Pak. Oh, masih ada, silakan. Raymond. Ya, Pak. Apa yang tadi Pak Pendeta Ursina katakan benar, bahwa Yusuf tidak pernah keluar dari jalur kesetiaannya kepada Tuhan. Di Kejadian 41 ayat 16 ditulis, Yusuf menyahut Firaun. Jadi dia berkata kepada Firaun nih, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi saya percaya bahwa Firaun mengerti mengenai Allah yang ada, yang diperkenalkan oleh Yusuf. Dan dia tahu juga bahwa tindak tanduknya seperti yang dia lakukan memenjarakan Yusuf sudah diketahui Tuhan Allah, dan Yusuf sudah sampaikan bahwa semua ini Allah yang katakan. Kalau di ayat yang ke-25 sama juga, Pak. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Jadi Firaun mengenal pasti bahwa Allahnya Yusuf lah yang telah memberikan semua rencana keselamatan bagi Yusuf. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Om Raymond untuk tambahannya. Baik, selanjutnya saya silakan Pendeta Wilsirus untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta Wilsirus memberikan closing statement. Baik, terima kasih saudara yang sudah tergabung ataupun terlibat dalam diskusi kita pada siang hari ini. Sangat menarik saudara. Pelajaran pekan ini kita melihat ini berfokus pada 2 kebenaran kekal. Ya, ini berfokus pada 2 kebenaran kekal. Yang pertama, karena kita berjalan melalui pencobaan dan menghadapi kesulitan bukan lantas berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita atau kurang mengasihi saudara dan saya, kita semua umat-umatnya. Kasih Allah menggapai kita dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara, tantangan-tantangan yang kita hadapi sering sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu, saudara. Allah memiliki, ya, dia sedang bekerja untuk menyelesaikan tujuan akhirnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kisah Yusuf adalah kisah seorang muda yang setia kepada Allah di tengah-tengah hubungan keluarga yang tidak berfungsi. Namun pada akhirnya Allah menggunakannya untuk menyelamatkan keluarganya dan memulihkan hubungan yang hilang darinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Sirus yang sudah memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran sahabat kita pada siang hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita semua. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Willy Sirus. Tapi yang
kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan kami panjatkan atas segala berkat cinta kasih Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami hingga pada saat siang hari ini ya Tuhan. Ketika Tuhan sudah memelihara kami dan memberkati kami dalam sepanjang acara pembahasan diskusi sekolah sahabat yang kami bawakan di hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang menjadi bagian kehidupan kami untuk menerangi hati dan pikiran kami sekali lagi ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang erat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap berada di dalam jalur keselamatan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bersama dengan kami ya Tuhan dalam sepanjang aktivitas kami, di sepanjang sisa minggu bekerja kami, ketika kami boleh mendapatkan sukacita, ketika kami menghadapi masa-masa pencobaan, biarlah kiranya kami dapat terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan ini boleh menjadi bobon yang harum di hadapan Tuhan, dan juga doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya ini Engkau dapat mendengarnya sesuai dengan kasih kemurahan surga, dan biarlah damai sukacita surgawi daripada Allah Bapa di surga, dan juga kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai hari Maranatha tiba, Yesus datang, kami siap masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami begitu banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang melakukan hubungan tentunya dengan orang lain dengan cara Tuhan. Jadi bagaimana kita menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kita sudah pelajari di awal minggu ini, pada hari Minggu, bagaimana adanya penyelewengan fungsi, dysfunction, fungsi-fungsi penyelewengan yang terjadi di dalam rumah. Sehingga kita harus memilih satu arah baru yang terbaik yang harus terjadi ya. Dan pada saat itu juga kita dapat menemukan harga diri kita yang sejati. Nah, setelah kita memiliki harga diri yang sejati yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana itu dapat kita praktekkan pada saat kita harus berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Inilah pelajaran kita pada hari Rabu di waktu Amerika masih tanggal 4 Agustus ya, di Indonesia sudah tanggal 5. Tapi pada saat ini kita membahas tentang doing relationship, melakukan hubungan God's way dengan cara Tuhan. Jadi bagaimana kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Masih dalam kisah daripada apa yang terjadi kepada Yusuf, dan pada saat ini khususnya secara khusus apa yang terjadi kepada Yusuf di rumah Potifar, ya, tuannya yang telah membeli dia di Mesir. Baik, mari kita baca pelajaran kita. Awalnya kisah Yusuf di Mesir telah berubah menjadi satu hal yang yang positif. Kenapa positif ya? Tadinya dia kan budak ya, tetapi di rumah Potifar dia menjadi lebih baik keadaannya ya. Yusuf telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Yusuf yang naik ke puncak yang tidak akan dia bayangkan sebelumnya, yang sekarang dia miliki di rumah tangga Potifar. Dengan cara-cara praktis apa saja berkat Tuhan dapat dilihat dalam kehidupan Yusuf, dan seperti apa hubungan antara perseorangan Yusuf dengan orang-orang di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1-6 katakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, kepala kepolisian di Mesir dengan kata lain, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana perkataan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu membawa suatu berhubungan erat dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Nah, tentu saja keberhasilan itu bukan dia berhasil dalam arti dia jadi kaya sendiri atau dia bebas dari, tidak. Ada standar-standar keberhasilan Tuhan yang mungkin berbeda dengan standar keberhasilan yang diinginkan oleh Yusuf. Tetapi bagi Yusuf, dia pada saat dia berada di rumah Potifar, keberhasilan dia itu adalah
Apa yang dia lakukan itu adalah berhasil, dan apa yang dia lakukan itu karena Tuhan yang telah menyertai dia. Jadi keberhasilan bagi Yusuf, dia berhasil karena penyertaan Tuhan. Dan bagi Yusuf, Tuhan yang menyertai dia itu sudah cukup apa? Cukup daripada segala sesuatunya. Cukup daripada segala sesuatu. Mari kita kembali ayat firman Tuhan ya. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ini penyertaan Tuhan akan membuat kita sukses, ya, berhasil dalam segala sesuatu yang Tuhan lihat dapat apa? Menjadi kesuksesan bagi kita, ya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. To him given power. Wah, kata yang digunakan dalam bahasa Inggris lebih kuat lagi. Power. Ya, kekuasaan, bukan hanya kuasa, tapi Yusuf diberikan kekuasaan atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, ya. Seperti coba kita lihat ada kata segala miliknya, ya, segala miliknya, ya, diberikan. Nah, apakah ini termasuk istrinya? Tentu saja kita akan lihat nanti, ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya. Nah, ini milik ini tentu saja bukan apa, ya? Bukan istrinya, karena istri daripada Potifar, ajaran Alkitab dia sudah menjadi satu daging dengan Potifar. Jadi itu bukan satu benda atau suatu hal yang dapat dikuasai oleh Yusuf, ya. Tetapi milik itu adalah benda-benda lain yang ada di dalam rumahnya. Jadi diberikan kuasa, ya. Segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi coba kita lihat. Oleh sebab ada orang yang setia, ada umat Tuhan yang setia, berkat Tuhan itu pun dapat disalurkan bahkan kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, tidak percaya Tuhan. Orang Mesir ini tidak menyembah Tuhan. Tetapi berkat Tuhan tetap dapat disalur kepada apa? Melalui siapa? Yusuf. Seperti hamba perempuan Naaman. Ya. Jadi kepada siapapun saat ini kita sedang melayani, berkat Tuhan juga dapat tersalur kepada orang-orang lain. Ya. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Ya, makanan itu urusan apa? Tuannya. Jadi tuannya itu apa? Kenapa? Makanannya itu diurus sendiri oleh tuannya. Karena mungkin Yusuf tidak mau memberikan makanan-makanan yang haram dengan kata lain, ya, yang bagi Yusuf. Jadi Yusuf biarkan dia tidak akan korek lagi karena itu adalah urusan tuannya dengan ilahnya. Tapi bagi Yusuf dia tidak mau korek makanan tuannya, ya. So adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayatnya 6 dikatakan demikian. Jadi meskipun Yusuf tampaknya sangat rukun dengan Potifar, hubungan yang baik dengan Potifar, dan hubungannya dengan staf di rumah dan di ladang tampaknya lancar, semua hamba-hamba lain itu berada di bawah kekuasaan Yusuf, masalah sedang terjadi. Jadi bukan berarti pada saat kita seakan-akan berada dalam situasi yang tenang, bukan berarti tidak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam rumah Potifar atau seseorang di rumah Potifar itu sedang gelisah atau tidak tenang. Apa masalah yang terkait yang dihadapi Yusuf sehubungan dengan orang ini yang gelisah dan tidak tenang? Bagaimana Yusuf kemudian memilih untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Bacalah Kejadian 39 ayat 7-10. Nah, Kejadian 39 ayat 7-10 katakan apa? Selang beberapa waktu tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Kenapa? Bahasa Inggrisnya katakan bukan hanya manis sikapnya, bukan hanya manis, tapi bahasa Inggris katakan dia memiliki apa? Tubuh yang perkasa dan wajah yang tampan. Jadi memang dia apa ya? Dia memang gagah dan ganteng dengan kata lain, ya, pandangan manusia, ya. Tapi jadi ini satu-satunya bukan satu-satunya, seperti
perawakannya besar itu juga ditujukan kepada Daud ya dikatakan. Tetapi jarang Alkitab itu berbicara tentang orang yang ganteng, tampan. Tetapi memang ini khusus ya. Ini ada hal yang spesifik ditujukan kepada Yusuf ya. Kenapa? Karena dia memiliki satu keadaan yang cukup apa ya? Satu keberadaan yang cukup unik dengan kata lain ya. Apa yang dia lakukan, keadaan yang dia sedang alami, pencobaan yang dia sedang alami itu adalah hal-hal yang mungkin boleh katakan merupakan bagian yang penting untuk dapat kita pelajari. Ya. Dapat kita pelajari. Nah, nanti ini sebagai tambahan juga, tapi sebelum kita baca ayat ini saya ingin menambahkan. Anda tahu, penciptaan alam semesta itu hanya 3 fatsal. Hanya 3 fatsal. Dan Anda tahu, ya Abraham dan Nuh itu, Adam dan Nuh itu tidak banyak fatsalnya. Abraham itu juga hanya sekitar, kalau dalam kitab Kejadian itu hanya 20% itu berisi tentang kisah Abraham. Tetapi Anda tahu lebih daripada kisah Abraham adalah kisah tentang Yusuf. Kitab Kejadian itu 30%. 30% dari kitab Kejadian itu berbicara tentang Yusuf. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah-masalah seperti yang saat ini kita hadapi. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi inilah cukup menarik. Bagaimana kisah Yusuf itu mengambil bagian terbesar daripada para bapak-bapak perjanjian lama. Lebih daripada Abraham, lebih daripada Ishak, lebih daripada Yakub. Daripada semuanya itu yang paling banyak dibahas itu adalah tentang siapa? Tentang Yusuf. Jadi inilah, mari kita baca kembali ayat ini ya. Itu tambahan sedikit ya. Kejadian 39 ayat 7-10 katakan apa? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Apa yang dia katakan? Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi ya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan tuanku ya, Potifar telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tuan sendiri itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Artinya kalau Yusuf mau pindahkan perabotan ini, mau dipindahkan, tuannya itu nggak akan larang. Apa yang Yusuf mau atur, berapa dari hasil ladang yang mau dijual, berapa hasil ladang yang mau disimpan, tuannya itu biarkan Yusuf atur. Itu berada di bawah kekuasaan Yusuf. Segala sesuatunya itu Yusuf lebih berkuasa di rumah tangga Potifar, dengan kata lain, daripada Potifar itu sendiri. Ya. Jadi dikatakan ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Engkau adalah istrinya. Yusuf sangat menghargai ikatan perkawinan di dalam rumah tangga. Dia mengetahui prinsip Alkitab pernikahan itu apa? Sesuatu yang telah disatukan oleh Tuhan, ayat Alkitab katakan, tidak boleh manusia pisahkan. Ya segala sesuatu. Jadi kalau kita, pelajaran untuk kita juga ya, kalau kita melihat istri orang lain yang cantik dan menarik, walaupun istri orang lain itu memberikan tanda untuk kita suka dengan dia, tapi mari kita lihat ya, bahwa ada batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Batasannya apa? Yang Tuhan sudah satukan, jangan manusia pisahkan. Siapapun Anda adalah manusia, tidak boleh memisahkan apa yang Tuhan sudah satukan. Jadi Yusuf sangat menghargai prinsip perkawinan antara Potifar dan istrinya. Segala sesuatu diberikan, tidak ada yang diserahkan selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, dia tidak menyerah. Ya. Dan Yusuf juga tidak menyerah. Seringkali pada saat kita dibujuk, ya udahlah daripada menyakiti hati istri Potifar, ya oke lah sekali-sekali aja lah. Yusuf tidak. Ya, tidak berdasarkan sekali-sekali atau perasaannya, nanti kita akan lihat ya. Jadi walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kejadian 39 ayatnya yang ke-10. Sebagai tambahan, di Kejadian pasal 38 ada satu peristiwa yang unik. Ya, apa itu peristiwa yang unik? Saudara laki-laki Yusuf yang bernama Yehuda berhubungan secara tidak legal, secara ilegal dengan anak mantunya sendiri. Jadi inilah kita lihat tiba-tiba pasal 37 berbicara tentang Yusuf yang dibuang. Pasal 38 tiba-tiba ada intermezzo, ada yang diselipkan di pasal 38 kitab Kejadian. Lalu kemudian pasal 39 membahas tentang Yusuf di rumah istri Potifar. Banyak ahli-ahli Alkitab bertanya, ini kenapa ini tidak pada tempatnya? Ini kan lagi berbicara tentang Yusuf, kok tiba-tiba diselipkan tentang apa? Tentang Yehuda. Apa yang Yehuda lakukan kepada anak mantunya sendiri. Dia mendapatkan anak dari anak mantunya sendiri. Di dalam Kejadian 38. Nah, ini untuk membandingkan. Yehuda bisa tidak setia. Yehuda bisa ditipu, dibujuk dan ditipu. Tapi Yusuf, walaupun dibujuk, tetap berpegang kepada prinsip. Ya, tetap berpegang kepada prinsip. Jadi inilah kita bisa, itu intermezzo sedikit. Mari kita kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita, baca pelajaran kita. Yusuf memiliki masalah dengan istri Potifar. Atau mungkin lebih tepatnya, pelajaran sahabat kita katakan, mungkin lebih tepatnya istri Potifar itu yang memiliki masalah. Yusuf tidak ada masalah. Tapi itulah seringkali ya, kita tidak punya masalah, tapi orang lain dapat membuat masalah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kita caranya menghadapi masalah yang dibuat oleh orang lain itu kepada kita, ya? Apa masalahnya dengan istri Potifar? Dia memandang orang lain itu sebagai sesuatu, sebagai benda yang dapat dimanipulasi dan digunakan. Dan memang secara hukumnya seorang budak seperti Yusuf adalah budak yang dapat apa? Disuruh apa saja. Tetapi inilah Yusuf, dia tahu apa saja yang boleh dia buat dan apa saja yang dia tidak boleh buat. Nanti kita akan lihat ya. Jadi bagi istri Potifar, Yusuf itu sesuatu yang dapat dimanipulasi dan dia dapat digunakan. Dia ingin menggunakan Yusuf. Yusuf digambarkan sebagai manis sikapnya dan elok parasnya. Atau bahasa Inggrisnya, tubuh yang gagah perkasa, wajah yang ganteng. Dengan kata lain ya. Kejadian 39 ayat 6. Alkitab jarang menyebutkan sifat fisik orang. Karena apa? Ya Alkitab tidak bisa kasih tahu bagaimana kira-kira bentuk muka wajah daripada Nabi Elia, Nabi Elisa, Musa dan lain sebagainya, nggak disebutkan ya. Kenapa? Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati menurut 1 Samuel 16 ayat 7. Dan dalam hal ini, kenapa disebutkan? Kenapa harus disebutkan khususnya? Harus disebutkan Yusuf itu perawakan dan wajahnya itu tampan, karena ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi ya. Jadi dalam hal ini, ketampanan Yusuf lebih merupakan penghalang. Lebih merupakan sesuatu yang menyusahkan daripada sesuatu yang memberikan bantuan baginya dalam mengejar kemurnian dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Tuhan. Jadi seringkali kita berpikir, waduh kalau kenapa kita tidak setampan Tom Cruise dan lain sebagainya. Tapi jangan kita khawatir ya, mungkin bahaya juga kalau kita jadi memiliki ketampanan seperti Tom Cruise ya, bisa kawin-mawin dan lain sebagainya. Inilah mungkin dengan kata lain ya pelajaran yang dapat kita lihat di sini ya. Tapi anyway, kembali pelajaran sahabat kita. Terlepas dari desakan wanita jahat itu, Yusuf melakukan sesuatu yang tampaknya kontraproduktif sebagai seorang budak atau hamba. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk semua hubungan. Dalam hal ini tentang istri Potifar. Prinsip-prinsip Alkitabiah untuk hubungan tidak ketinggalan zaman. Ya, jadi dengan kata lain itu bukan hanya itu prinsip kuno yang hanya berlaku di zaman Yusuf dan tidak lagi berlaku di zaman kita. Tidak, itu tetap berlaku di sepanjang zaman. Seperti yang dapat dibuktikan oleh siapapun, ya, yang adalah oleh setiap orang yang telah menderita akibat dosa. Artinya apa? Kalau ini sampai terjadi, saudara, kalau sampai ini terjadi, sampai Yusuf benar-benar, misalnya, dia bersetubuh dengan istri Potifar, ini istri kepala polisi
negara, Kapolri dia dengan kata lain. Dia bukan dia itu hukumannya itu memang nggak ada apa, nggak akan dia jadi perdana menteri di Mesir, mati dia langsung ya. Ada penderita akibat dosa sampai saat ini. Coba Anda, artinya di zaman Yusuf akan mati di zaman Mesir, tapi coba sekarang saat ini Anda main-main dengan istri polisi dengan kata lain, habis juga Anda ya, apalagi Kapolri yang istri Kapolri dengan kata lain. Jadi akibatnya itu apa? Berat dengan kata lain ya. Narasi, pelajaran sobat-sahabat kita katakan, narasi Alkitab menunjukkan bahwa ini bukanlah pencobaan sekali saja. Istri Potifar mengejarnya berulang kali. Dan Yusuf mencoba menjelaskan motivasinya untuk pada saat dia katakan dia tidak mau, dia coba jelaskan, tetapi usahanya untuk itu akhirnya apa ya? Tampaknya tidak berhasil. Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Kalau keputusan istri Potifar untuk untuk kejar-kejar dia nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi dia bisa memutuskan bagaimanapun juga untuk tetap hidup, untuk tetap mencintai dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Jadi kita tidak dapat menanggapi, kita tidak dapat merubah, kita tidak dapat membentuk ya pilihan orang lain, tetapi saya dapat membentuk pilihan saya. Apa yang akan saya lakukan itulah yang berada dalam kuasa kita. Ya, itulah. Dan bagi Yusuf, bagaimana dia menghormati Tuhan. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Pengetahuan ini membantunya melawan godaan. Sudahkah Anda mencoba menerapkan, pertanyaan bagi kita, sudahkah Anda mencoba menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah pada semua hubungan Anda dengan orang lain? Bahkan ketika orang lain itu tidak bermain secara adil, it's not fair. Ya. Bagaimana itu bisa berhasil? Bacalah Matius 5, 43-48. Saya ajak kita untuk membaca itu ya nanti ya. Ajaran-ajarannya. Jangan, dengan kata lain, jangan kita membenci musuh-musuh kita. Ya. Musuh-musuh itu kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak adil kepada kita, tapi kasihilah mereka. Kita tidak dapat membalas dengan hajar-menghajar, mungkin tidak akan pernah selesai. Ya, balas-membalas dendam tersebut. Tapi kita dapat memilih untuk mengasihi musuh-musuh kita. Itulah Matius 5 ayat 43-48. Mengapa penting untuk hidup sesuai dengan prinsip Allah ini? Ini penting sekali ya. Nah, ini satu satu kisah yang sering kita dengar. Banyak orang sering bercanda main-main. Aduh, pendeta, kalau saya menghadapi istri Yusuf, wah, ambil kesempatan pendeta dalam kesempitan. Ya bukan salah saya, saya cuma diundang, saya diajak. Ya siapa sih yang nggak mau? Nah itu manusia sering katakan ya, siapa manusia yang bisa mengalahkan kecantikan istri Potifar? Oh, Kapolri itu istri mereka itu bukan orang sembarangan. Ya, dia tidak istilahnya tahu jaga diri mereka, tahu orang Manado bilang badandan, tahu berdandan, ya. Tidak, dengan kata lain, tidak bawa bawang, tidak bawa masakan, bukan dia yang masak dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik. Istri Potifar itu bukan orang tua-tua sekali, tidak, sangat menarik. Ya. Dan banyak orang katakan kita tidak mungkin menghadapi penggodaan. Ya. Kenapa? Karena dari sononya, kita sering katakan dari sononya, kita memiliki nafsu birahi. Manusia selalu katakan itu ya. Memang kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Sigmund Freud yang katakan bapa dari psychoanalytic theory, dia katakan bahwa keputusan-keputusan manusia atau pemikiran manusia itu dapat dibagi kepada 3 level. Yang level pertama itu seperti batu es. Kalau Anda di daerah daerah dingin seperti di Amerika dan di Eropa ya, khususnya di dekat kutub ya, kutub utara maupun selatan, Anda seringkali akan dapat melihat ada bongkahan es seperti di kapal seperti film Titanic gitu. Kelihatan kecil sekali yang di atas bongkahan, yang kelihatan di atas permukaan air. Tapi di bawah permukaan air itu kadang-kadang bongkahannya itu lebih besar. Jadi yang kelihatan itu adalah pemikiran-pemikiran yang kita lakukan secara conscious. The conscious mind, pikiran yang apa? Yang kita ingin sampaikan, yang kita katakan, yang kita ucapkan, ya. Tapi di bawah sedikit daripada conscious mind itu adalah penengah antara unconscious yang tidak kita sadari dan yang kita sangat sadari, pikiran yang kita sadari, ya, yang di atas. Yang kedua itu namanya pre-conscious
mind, ya, pre-conscious mind atau subconscious yang secara tidak sadar. Jadi saya misalnya, misalnya Yusuf, ya, Yusuf dia tidak mau bersetubuh dengan istri Potifar, itu dia punya conscious mind. Katakan Yusuf, dia katakan itu pada istri Potifar, saya tidak mau bersetubuh dengan apa? Bersetubuh dengan engkau. Kenapa? Karena dia memiliki pre-conscious mind. Dengan kata lain, kalau kita coba-coba paksakan apa yang dilakukan oleh Yusuf, karena dia pre-conscious mind daripada Yusuf adalah, ini ajaran orang tua saya. Orang tua saya katakan, jangan sembarangan dengan istri orang lain. Jadi pre-conscious atau subconscious mind itu berdasarkan ajaran-ajaran yang kita sudah terima, makanya kita katakan, oh tidak, terima kasih, no thank you. Tetapi menurut Sigmund Freud, sesungguhnya ya di dalam diri setiap umat manusia kita memiliki unconscious mind, pemikiran yang tanpa sadari itu kita sudah bentuk, ya, yang sudah kita miliki, ya, dari sejak kita lahir atau mungkin sebelum lahir sekalipun ada unconscious mind. Unconscious mind itu nama lainnya adalah id, I dan D, ya, id, ya. Dan id ini adalah apa, ya? Id ini adalah sexual desire dan aggressive desire. Jadi pada umumnya manusia hanya memiliki thanatos, aggressive behavior dan juga lust. Jadi kita ingin memiliki apa? Sexual behavior. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki keinginan-keinginan seksual atau yang agresif. Jadi walaupun di luar kita boleh baik-baik saja, tapi di dalam diri kita itu begitu kita melihat sesuatu yang menantang, entah laki-laki yang ganteng bagi para wanita atau wanita yang cantik dan seksi, wah keluarlah keinginan seks kita. Makanya Sigmund Freud punya psychological analysis inilah digunakan untuk menarik manusia untuk beli produk-produk di dunia. Advertensi-advertensi itu pada umumnya selalu ditawarkan oleh orang-orang yang apa? Yang kalau nggak ganteng, kalau untuk produksi ini untuk wanita yang mau pakai, ditunjukkan laki-laki yang ganteng dengan tubuh yang diminyaki tanpa pakai baju. Waduh, supaya the sexual desire, sexual instinct dari wanita itu akan keluar. Atau bagi laki-laki, mau beli mobil saja, mobil itu ditawarkan oleh wanita dengan pakaian yang minim, pakaian yang seksi, supaya keinginan seksualnya keluar. Jadi kita beli mobil itu pada saat kita mau beli mobil dengan ditawarkan advertensi di TV, digabunglah dengan dengan nilai-nilai seksual yang katanya Sigmund Freud itu sudah ada dari sononya, ada di dalam diri kita. Jadi itu semua muncul. The unconscious mind itu ada dalam diri kita semua. Makanya banyak orang katakan bodoh itu kalau sampai Yusuf itu nggak mau karena siapa sih yang bisa tolak? Siapa yang bisa menolak keinginan seksual? Kita semua adalah makhluk-makhluk seksual. Makhluk-makhluk yang suka agresif, berani untuk agresif. Contohnya mungkin di luar kita bilang, oh kasih kepada sesama. Tapi di dalam kalau kita marah, mudah-mudahan mati itu orang. Nah seringkali itu agresif, thanatos itu ya. Dan seksual itu, ada libido yang keluar. Itu karena ada di dalam diri kita masing-masing. Nah inilah menurut siapa? Menurut Sigmund Freud ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita menolak tawaran istri Potifar, orang-orang yang percaya dengan unconscious mind ini, dengan id ini katakan, sok suci loh. Masa kamu ini sok suci bener? Nah, nggak ada yang suci di dalam dunia ini. Nah inilah seringkali kita dengar orang-orang. Kenapa? Karena mereka menyerah dengan teori daripada Sigmund Freud, psychoanalytic teori daripada Sigmund Freud, bahwa kita semua adalah makhluk seksual. Tidak ada yang tidak terlepas. Ya, mungkin betul saja, tentu saja ya. Karena kita ini hidup dalam dunia yang berdosa. Dan setan tahu daya tarik dosa yang dapat dia tawarkan. Tetapi mari kita lihat, bukan berarti dalam kehidupan berdosa kita memiliki sifat agresif dari sononya, sifat seksual dari sononya. Itu yang akan mempengaruhi the conscious mind. Ya, keputusan yang kita harus lakukan. Kita harus mengikuti kehendak Allah dengan kata lain. Itulah sebabnya kita seringkali berbicara ini kehendak Tuhan. Oke,
Ini saya dibilang, oh sok suci ini pendeta Rantuk, oh sok suci ini saudara A, saudara B, saudari B atau C, Anda sok suci. Kenapa? Ya kita bukan soal apa-apa. Memang Tuhan menghendaki kita untuk suci. Kata lain, kita nggak bisa tidak. Ini adalah kehendak Tuhan. Imamat 11 ayat 44 katakan apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Allah tidak katakan, oh, mudah-mudahan kamu bisa jadi kudus ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengalahkan unconscious mind kamu. Enggak. Tuhan katakan haruslah kamu kudus. Kenapa? Sebab aku ini kudus. Dan ayat firman Tuhan itu berbicara tentang kekudusan demi kekudusan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 3. Wahyu 4 ayat 8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kita semua, jangan apa, pada saat orang bilang, sok suci loh, kamu sok suci. Ya, memang Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki kita bukan supaya sok suci, bukan supaya sok suci, tetapi masuk ke dalam proses penyucian. Kita sudah, pada saat kita menerima Yesus, kita masuk ke dalam proses pembenaran. Kita dibenarkan. Namanya bahasa Inggrisnya justification. Lalu nanti kita pada saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan memiliki proses atau masuk pada satu poin namanya glorification. Kita dimuliakan. Tetapi dari perjalanan kita mulai dari justification hingga ke glorification, kita harus mengikuti satu jalan yang namanya sanctification. Kita harus melalui proses penyucian. Tanpa menjalani proses penyucian, kita tidak bisa dapat dimuliakan. Musa pada saat dia tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya harus tanggalkan kasut. Kenapa? Karena Tuhan katakan tempat ini suci. Allah itu kudus, Allah itu suci. Yang hanya bisa menghadap hadirat Tuhan itu bukan orang yang sok suci, tetapi orang yang sudah disucikan. Ya, orang yang sudah disucikan. Dan sekali lagi, nanti kita akan lihat, proses penyucian ini bukan karena saya kuat, karena saya bisa menahan keinginan seksual saya dan lain sebagainya. Tetapi ini karena kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan karena kekuatan saya. Sanctification ini sekali lagi bukan karena kuasa saya. Tetapi sekali lagi jangan kita sepelekan, jangan kita rendahkan proses penyucian. Jangan kita bilang, oh, siapa sih yang mampu untuk hidup suci? Ya, mampu, karena ada Roh Suci, ada Roh Kudus yang akan menguduskan kita. Ya, jadi Tuhan ingin supaya saudara dan saya dikuduskan. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita, kita dipanggil, kita sudah diselamatkan. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, yang macam-macam, melainkan apa yang kudus. Itu yang Tuhan panggil, itulah kehendak Tuhan. Ya, Yesaya 6 ayat 3. Ya, ini bukan Yesaya 6 ayat 3 ya. Ini 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika. Saya tidak sempat rubah ayatnya. Ini bukan Yesaya 6 ayat 3, tetapi ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 3. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Supaya mau masuk surga atau berkenan kepada Allah saat ini. Kita harus hidup. Hidup yang bagaimana? Hal ini memang harus kamu. Harus. Rasul Paulus tidak katakan moga-moga. Tidak, bukan pilihan. Hal ini memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 2 katakan kemudian apa? Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat 3 dari 1 Tesalonika 4 katakan apa? Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Nah pertanyaannya, pendeta bagaimana ya? Ya ini pertanyaan saya juga saudara ya. Kita terus bergumul, kita harus diingatkan. Tuhan telah memanggil kita, kehendaknya kita apa ya?
pengudusan kita, sanctification. Kehendak Tuhan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Menjauhi percabulan. Tapi memang dunia ini, waduh. Kalau untuk percabulan di zaman dulu mungkin, wah kita harus sembunyi-sembunyi. Sekarang gampang setan mau buat kita untuk membuat percabulan. Ya, dengan pornografi dan lain sebagainya. Gampang sekali. Gampang sekali. Dan lain sebagainya. Bagaimana? Bagaimana kita memenuhi kehendak Tuhan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan percabulan. Yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari pelajaran dari Yusuf. Kita mengetahui batasan-batasan daripada otoritas. Kita harus mengetahui mana kehendak Tuhan. Ya, kita mengetahui mana berdasarkan apa yang kita sudah pelajari dari firman-Nya. Mana kira-kira yang merupakan kehendak Tuhan? Ya. Yusuf mengetahui batasan. Dia katakan ya, Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Jadi Yusuf tahu dalam rumah Potifar semuanya dia atur, kecuali makanan Potifar. Ada juru masak yang urusan Potifar dengan juru masak. Jadi dia tahu otoritasnya itu berhenti di mana, kekuasaannya dia itu berhenti di mana. Ya, dia tahu. Dan pada saat dia berbicara dengan istri Potifar, apa yang dia katakan dalam Kejadian 39 ayat 9? Dia katakan kepada istri Potifar, di rumah ini Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada aku, kata Yusuf ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Yusuf tahu di mana dia batasan, di mana dia harus berhenti. Ya, sebab engkau istrinya. Yusuf tahu batasan-batasan kita itu, kita juga harus mengetahui seperti Yusuf. Batasan kita itu mana batasnya yang boleh untuk kita lewat di situ, mana yang tidak boleh kita lewat. Ya, jadi dia memiliki otoritas, tapi itulah seringkali kita memiliki otoritas, kekuasaan, dan orang-orang yang memiliki otoritas kekuasaan itu kebablasan otoritasnya. Kita lupa bahwa otoritas itu adalah pada saat kekuasaan kita. Saya menjadi pendeta di jemaat Fisdak, saya menjadi ketua daerah, saya menjadi ketua uni, saya menjadi ketua divisi, saya menjadi ketua GC. Itu bukan berarti sekretaris saya itu berada di bawah kekuasaan saya, otoritas saya. Bukan begitu ya. Artinya otoritas itu adalah service. Kita yang melayani ya. Service, pelayanan, bukan untuk dilayani dalam hal seksual dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan satu hak istimewa yang tidak terbatas. Nah, di Amerika saat ini lagi rame-ramenya headline ya. Ya, khususnya orang-orang di East Coast ya, kita tahu gubernur di New York, gubernur negara bagian New York, Andrew Cuomo, satu tahun lalu dia itu bahkan orang ingin calonkan dia jadi presiden. Wah, terkenal sekali dia Andrew Cuomo itu ya di Amerika saat ini lalu. Tapi saat ini apa? Waduh, lagi dihajar habis-habisan dia. Kenapa? Ya karena dia memiliki kuasa, banyak wanita-wanita yang dekat-dekat dengan dia dipegang kiri kanan, termasuk polisi-polisi yang harusnya menjaga dia kalau dia mau pergi kemana, federal police. Dia gampang, tangannya itu ringan sekali untuk ke kiri dan ke kanan, saudara ya. Jadi inilah kita harus mengetahui batasan-batasan kita. Dan sejak semula, sebelum ada dosa sekalipun, Tuhan sudah memberikan batasan. Di Taman Eden, Tuhan bilang, ini ratusan ribu pohon dengan buah-buahnya kamu boleh makan. Hanya aku mau buat batasan cuma satu saja. Satu saja, kamu jangan apa? Makan buahnya. Jangan makan buah pengetahuan, pohon dari pengetahuan baik dan apa. Jahat, Tuhan sudah taruh batasan. Tapi itulah manusia, kita sudah tahu batasan-batasan kita, mana yang nggak boleh, mana itu istri orang, mana istri saya. Wah, kita mau langgar-langgar aja batasan-batasan tersebut ya. Itulah ya manusia kita ya. Tapi marilah kita mengetahui batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Apa itu batasan-batasan itu ya? Apa itu dasar dari batasan-batasan? Nah, inilah kita masuk poin kedua. Kita membuat keputusan mengetahui bahwa batasan-batasan itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan bukan perasaan saya dan bukan perasaan saya.
Coba kita bayangkan. Apakah Yusuf ini normal atau nggak normal ya? Dia kurang lebih umurnya itu 17-18 tahun, saudara. Waktu di rumah istri Potifar. Apakah dia nggak punya darah mudanya? Tidak ada pasti dia ya. Ada pasti dia. Kebudayaan Mesir itu pada saat di zaman Yusuf itu bagaikan kebudayaan barat, bagaikan orang di Amerika. Yusuf itu datang dari kebudayaan yang konservatif. Dia datang mungkin bahkan dari Indonesia ya. Waduh, di Indonesia waktu zaman dulu lah, mungkin beda dengan Indonesia zaman sekarang. Waduh, pakaiannya itu mesti panjang-panjang, tertutup semuanya, nggak boleh ada yang kelihatan. Waktu dia masuk ke Mesir, waduh, dia akan lihat, wih, beda sekali wanita-wanita di Mesir. Dan setiap hari dia melihat istri Potifar keluar masuk dari kamar mandi, apalagi istri Potifar yang mencoba menggoda dia itu, saya bisa bayangkan, kita mungkin ya bisa pikirkan ya istilahnya ya, apa yang dia akan lakukan untuk apa? Menggoda Yusuf. Tidak biasanya dia lihat itu di kampungnya, tetapi beda. Jadi saya percaya Yusuf itu sebagai orang normal itu dia memiliki apa ya? Desire, tetapi dia mengetahui batasan. Dan itu bukan berdasarkan perasaan. Perasaannya tidak katakan, mana yang nggak ada orang tua saya ya yang lihat-lihat saya nih. Ini kalau di Mesir, whatever happened in Egypt, let it stay in Egypt. Ada yang katakan pepatah-pepatah seperti itu di Amerika. Whatever happened in Las Vegas, let it stay in Las Vegas. Apa yang kita buat di Amerika, biarlah orang-orang di Indonesia nggak perlu tahu. Yang penting di Amerika ini ya inilah kita buat apa saja yang saya mau buat di Amerika. Itu seringkali prinsip-prinsip orang yang datang dari Indonesia ke Amerika, seringkali itu yang dikatakan. Bukan prinsip ya, tapi perasaan-perasaan yang mereka bawa. Tapi Yusuf tidak berdasarkan perasaan. Nah, seringkali kita juga melanggar kehendak Tuhan. Kita mungkin bersinah karena, aduh, gimana kok pendeta suami nggak memperhatikan, nggak lagi memberikan kasih sayang. Waduh, istri pejahat loh, istrinya pejahat, makanya kita apa ya? Apakah itu menjadi karena perasaan saya disakiti oleh suami, perasaan saya disakiti oleh istri, makanya kita apa? Kita berhubungan gelap? Itu bukan begitu ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab, marilah kita membuat keputusan berdasarkan prinsip Alkitab, bukan perasaan-perasaan kita. Ya, bukan perasaan-perasaan kita. Itulah sebabnya Yusuf katakan apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana dia tahu itu salah? Karena prinsip firman Tuhan itu sudah ada dalam benak Yusuf. Jangan kamu bersinah. Dia tahu gitu. Jangan kamu bersinah, itu sudah ada. Ya, itu sudah Tuhan tekankan. Ya mungkin tidak tertulis seperti yang sudah 2 loh batu yang ditulis kepada Musa, tetapi prinsip-prinsip kebenaran kalau kita baca itu sudah dipegang oleh Abraham dan itu sudah secara lisan diturunkan turun-temurun. Dia tahu apa itu dosa karena ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang menyatakan apa itu dosa. Dan salah satu prinsip firman Tuhan yang menyatakan apa itu dosa adalah jangan kamu bersinah. Prinsip dosa lainnya adalah apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan manusia pisahkan. Jangan ada yang masuk di tengah-tengah, dengan kata lain. Jadi inilah diketahui oleh Yusuf, dia berdasarkan prinsip dan bukan apa? Bukan perasaan. Yakobus 1 ayat 14 ayat dan sampai 15 katakan apa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita dicobai karena ada keinginan. Setan tahu mana yang kita dicobai dengan nafsu makan kita, atau nafsu seksual kita, atau nafsu ini dan nafsu itu. Ya kita diseret dan dipikat oleh apa? Keinginan-keinginan kita. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ia melahirkan maut. Dan inilah dosa itu adalah membawa kepada apa? Kepada maut. Dan Yusuf tahu itu dia. Makanya dia membuat keputusan berdasarkan prinsip. Dia tidak mau berdosa kepada Allah dan bukan perasaan mudanya, anak mudanya mungkin mau-mau saja. Tapi dia berdasarkan prinsip. Dan yang ketiga, dia menyadari dosa itu sebagai kejahatan yang besar. Dia katakan apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Lihat, satu hal juga yang penting ya, dia menyadari kejahatan itu apa? Sangat besar. Sangat besar. Great sin. Great. Bahasa Inggrisnya, how can I do this great wickedness? Bahasanya wickedness. Wickedness itu apa ya? Waduh, kebrutalan dengan kata lain. Brutal. Kalau dia sampai bersetubuh dengan istri Potifar, dia melakukan kebrutalan yang apa? Kebrutalan yang besar. Kenapa? Karena dia menghilangkan kepercayaan Potifar. Kepercayaan itu mahal, saudara-saudara. Ini kepercayaan Kapolri. Kapolri punya kepercayaan. Dia pegang kepercayaan tersebut. Dan bagaimana Anda, kalau Anda adalah Potifar, kalau Anda ya ada orang yang mau apa? Main-main dengan istri Kapolri. Waduh, habis-habisan. Tapi inilah ya, saya percaya Potifar itu, ayat yang kita akan pelajari juga ya. Potifar itu marah, dikatakan dia marah ya. Tapi ayat Alkitab tidak katakan dia marah kepada siapa. Tidak dikatakan dia marah, tapi maka marahlah Potifar. Itu saja ayat Alkitab, titik. Maka marahlah Potifar. Tidak dikasih tahu dia marah ke Yusuf atau ke istrinya atau kepada dirinya yang seringkali sibuk mungkin tinggalkan istrinya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau memang betul-betul dia yakin Yusuf yang betul-betul bersetubuh dengan istrinya, hukuman buat Yusuf itu bukan masuk penjara. Mati hukuman Yusuf, saudara. Bukan masuk penjara. Dia tahu Yusuf. Kenapa? Karena dia percaya. Dia percaya kepada Yusuf. Dan Yusuf menjaga kepercayaan tersebut. Jadi ini satu kebrutalan yang besar karena bukan hanya dia berbuat dosa terhadap Allah, melanggar hukum Allah, tetapi pada saat dia bersinah, dia juga akan melanggar kepercayaan Potifar yang begitu besar kepada dirinya. Inilah kejahatan yang besar itu ya. Dia katakan apa? Kejahatan yang besar karena dia akan menghancurkan kepercayaan Potifar dan berbuat dosa ya, berbuat dosa terhadap Allah. Ya, itu yang dia apa ya? Itu yang betul-betul dia jaga. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, atau tidak tahukah kamu, firman Tuhan katakan, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Ini Yusuf tahu dengan kata Yusuf, walaupun ini belum tertulis di zaman Yusuf, ini ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus. Yusuf tahu, ya, pada saat kita berbuat dosa dengan bersetubuh, bersinah dengan istri orang lain, ya, maka apa yang terjadi? Orang yang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah dosa yang apa? Paling besar. Artinya dia akan terpisah dengan Allah. Yusuf akan terpisah dengan Allah kalau itu dia lakukan. Dia sadari dosa ini akan memisahkan saya dengan Allah. Tapi bukan itu saja, seperti sebelumnya ya. Itu yang paling utama, terpisah dengan Allah. Tapi yang lainnya, yang nggak enaknya juga, bukan nggak enaknya, yang memang salahnya juga adalah kejahatan besar. Karena efek daripada keputusan itu, kita lihat apa ya? Utamanya itu kepada Allah dan bukan hanya apa? Manusia. Jadi Yusuf dapat saja berkata aku kejahatan yang besar, itu mengindikasikan kepercayaan kepada Potifar. Dengan kata lain ya, efek pada setiap keputusan kita. Yang terutama dan yang pertama adalah itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi riak-riak daripada efek tersebut kalau hubungan kita itu dengan Tuhan sudah hancur oleh sebab kita melanggar kehendak Tuhan dengan percabulan itu, apa? Kita kehilangan kepercayaan keluarga kita. Kalau kita melakukan percabulan tersebut, apapun bentuk percabulan tersebut, ya, maka itu akan merusak hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan apa? Dengan sesama. Ya, inilah kita harus menyadari bahwa dosa itu adalah suatu kejahatan apa? Yang besar. Tapi puji Tuhan, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan tetap memberikan kasih karunia ya. Tuhan memberikan kasih karunia pada saat kita datang kembali. Pada saat kita berbalik, 7 kali orang benar jatuh. Tapi pada saat kita bangkit kembali mengakui kesalahan kita, meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah poin yang keempat dan terakhir. Poin keempat dan terakhir katakan apa? Setelah kita mengetahui batasan-batasan otoritas kita membuat keputusan berdasarkan prinsip dan bukan perasaan, kita menyadari dosa itu sebagai kejahatan yang besar.
maka kita yang terakhir adalah menerima kuasa Roh Kudus. Kita harus meminta kuasa Roh Kudus dan firman Allah untuk terus menguatkan kita, mengingatkan kita, menyatakan pada kita, Pendeta Rantung, Tuhan menginginkan, Tuhan mengharuskan kekudusanmu. Tuhan menghendaki engkau agar dapat berjalan bersama dengan Allah yang kudus. Dan pada saat Tuhan katakan, dia mengharapkan, bukan dia mengharuskan, maka Tuhan memberikan kuasanya, kuasa Roh Kudusnya, dan kekuatan dari firman Tuhan, supaya kita dapat selalu diangkat dan dikuatkan pada saat kita berjalan di tengah-tengah pencobaan. Galatia 5:16 katakan apa? Maksudku ialah, Rasul Paulus katakan, hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Rohlah yang akan menuntun kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan kesalahan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita supaya tidak jatuh lagi. Dan seterusnya ya. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita meminta kuasa Roh Kudus. Kalau kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Maka kita akan menyadari, mendapati. Bahwa dosa-dosa yang seakan-akan nikmat. Tetapi ujung-ujungnya menuju apa? Maut. Dosa-dosa itu nikmat, tapi hanya sementara, saudara. Kenikmatan dosa itu terus terang hanya sementara. Dan sesudah itu kita akan ada perasaan bersalah dan hal-hal lainnya. Karena kita sudah mengetahui anak-anak Tuhan tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya Mazmur 16 ayat 11 katakan apa? Engkau, pemazmur katakan kepada Tuhan ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan kita mengetahui jalan kehidupan tersebut. Dan pemazmur katakan apa? Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Seringkali kita mencari kenikmatan-kenikmatan sementara. Tetapi melalui Roh Kudus Tuhan, melalui firman Tuhan, dia tawarkan bukan kenikmatan sementara, tetapi kenikmatan senantiasa. Saya berdoa, kiranya kenikmatan senantiasa ini akan menjadi bagian kita. Saat kita memenuhi kehendak Allah, di tengah-tengah pencobaan di dunia ini yang begitu hebatnya ditawarkan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.